Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pemuaian. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Kenaikan suhu yang terjadi menyebabkan benda mendapat tambahan energi berupa kalor yang menyebabkan molekul-molekul pada benda tersebut bergerak lebih cepat. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat dibagi menjadi 3. Yang pertama, muai panjang. Nah, ini contohnya adalah rel kereta api. Besarnya perubahan panjang dapat dituliskan dalam persamaan delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah, dengan delta L adalah perubahan panjang, kemudian L0 panjang benda mula-mula, alfa adalah koefisien muai linear atau panjang, dan delta T adalah perubahan suhu. Ya, kalau mencari panjang ketika dipanaskan, maka L sama dengan L0 ditambah delta L. Contohnya, di sini ada koefisien muai panjang dari berbagai zat. Contoh soal. Sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika koefisien muai panjang sebesar 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Langkah pertama, diketahuinya L0 sama dengan 1000 cm, delta T 50 derajat Celcius, dan alfa sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ditanyakan delta L. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Sehingga kalau kita kalikan, hasilnya adalah 0,6 cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut sebesar 0,6 cm. Berikutnya adalah muai luas. Muai luas contohnya adalah kaca jendela. Besarnya perubahan luas dituliskan dalam persamaan delta A sama dengan A0 beta delta T. Kemudian luas benda ketika dipanaskan, A sama dengan A0 ditambah delta A. Hubungan beta dengan alfa, beta itu adalah koefisien muai luas, alfa koefisien muai panjang. Hubungannya beta sama dengan 2 alfa. Contoh soal. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhu dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Contohnya, di sini penyelesaian diketahui A0, T0, T akhir 90 sehingga delta T-nya 90 kurangi 30 yaitu 60 derajat Celcius. Dan diketahuinya adalah koefisien muai panjang, artinya alfa. Nah, kalau nyari beta berarti kita harus mengkalikan 2 dari alfa. Jadi beta sama dengan 2 alfa, hasilnya 0,00024 per derajat Celcius. Ditanyakan adalah luas plat besi akhir. Nah, caranya A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Hasil akhirnya 10,0144 meter persegi. Berikutnya adalah muai volume. Besarnya perubahan volume dapat dituliskan delta V sama dengan V0 gamma delta T. Dan volume benda ketika dipanaskan V sama dengan V0 ditambah delta V. Hubungannya, nah di sini ada gamma. Apa itu gamma? Gamma itu adalah koefisien muai volume. Hubungannya dengan alfa adalah gamma sama dengan 3 alfa. Contoh soal. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius.
Jika koefisien muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat min 5, tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Caranya, kita tentukan dulu gamanya, yaitu 3 alfa, berarti 6 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya 75 dikurangi 25, yaitu 50 derajat Celcius, dan volumenya adalah 1 liter. Rumusnya hampir sama ya, bedanya di alfa, beta, gamma. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Kalau kita hitung ya, V akhirnya adalah 1,003 liter. Kemudian pemuaian zat cair. Seperti pada zat padat, zat cair juga akan memuai volumenya jika dipanaskan. Akan tetapi, air tidak mengikuti pola yang biasa. Bila sejumlah air pada suhu 0 derajat Celcius dipanaskan pada suhu di antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, air menyusut. Dan di atas suhu 4 derajat Celcius, air memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian air yang tidak teratur ini disebut anomali air. Dengan demikian, air memiliki massa jenis yang paling tinggi pada 4 derajat Celcius. Perilaku air yang menyimpang ini sangat penting untuk bertahannya kehidupan air selama musim dingin. Perilaku yang tidak biasa dari air di bawah 4 derajat Celcius menyebabkan jarang terjadi sebuah benda yang besar membeku seluruhnya, dan hal ini dibantu oleh lapisan es di permukaan yang berfungsi sebagai isolator untuk memperkecil aliran panas keluar dan air ke udara dingin di atasnya. Tanpa adanya sifat yang aneh tapi istimewa dari air ini, kehidupan di planet kita tidak bisa berlaku. Jadi seperti itu ya. Contoh soal. Misalkan sebuah bejana tembaga, jadi ada suatu wadah gitu dengan volume 100 cm pangkat 3, diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 1,8 kali 10 pangkat min 5 dan gamma air, koefisien muai volumenya air ada 4,4 kali 10 pangkat min 4, berapa volume air yang tumpah? Ini ada penerapan dari pemuaian zat cair. Penyelesaiannya, diketahui fenol tembaga sama dengan fenol air ya, karena air mengisi penuh tembaga yaitu 100 cm pangkat 3. Delta T nya adalah 100 dikurangi 30, berarti 70 derajat Celcius. Alfa tembaga, karena ini adalah muai volume air, maka kita harus cari gamma tembaga ya, 3 kali alfa berarti 3 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5, yaitu 5,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian gamma air, ini lebih enaknya pangkatnya kita samakan jadi 10 pangkat min 5, jadi 4,4 nya berubah jadi 44. Ditanya air yang tumpah, jawabnya kita nyari volume tumpah sama dengan V0 dikali delta T dikali gamma air kurangi gamma bejana. Hasil akhirnya 2,702 cm pangkat 3. Kemudian berikutnya adalah pemuaian gas. Yang pertama adalah hukum Boyle. Pada suhu tetap, jika tekanan gas dibiarkan berubah, maka volume gas juga berubah, atau sebaliknya, sehingga hasil kali PV tetap ya. Jadi dalam hukum Boyle, P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. P itu tekanan dan V itu volume. Grafiknya seperti ini ya. Contoh soal.
gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 atm. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap sehingga volume gas menjadi 1/4 volume mula-mula, berapa tekanan gas yang terjadi? Jadi di sini ada kata-kata suhu tetap ya. Sehingga penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 1 atm, V2 sama dengan 1/4 V1. Ditanyakan P2 nya berapa. Nah, kita menggunakan hukum Boyle. P1 V1 sama dengan P2 V2. Kita masukkan menghasilkan P2 sama dengan 4 atm. Berikutnya adalah hukum Charles. Hukum Charles ini adalah ketika tekanan dijaga konstan ya. Kalau Boyle tadi kan suhu ya, kalau Charles itu tekanan dijaga konstan, maka volume gas dengan suhu mutlak itu berbanding lurus, sehingga persamaannya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ingat ya, suhunya yang dipakai adalah suhu mutlak, yaitu Kelvin. Nah, contohnya adalah volume gas pada suhu 27 derajat Celcius sebesar 300 cm/3. Berapakah volume gas jika suhunya diturunkan menjadi 15 derajat Celcius pada tekanan yang sama? Nah, di sini penyelesaiannya diketahui V1 sama dengan 300 cm/3, T1-nya 27 derajat Celcius, kita ubah jadi 300 Kelvin, dan T2-nya 15 derajat Celcius, kita ubah jadi 288 Kelvin ya, dengan cara menambahkan 273. Ditanyakan V2, kita masukkan rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hasil akhirnya adalah 288 cm/3. Kemudian pemuaian gas yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac ya. Pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Contohnya, sejumlah gas pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isokorik, sehingga isokorik itu volumenya tetap ya, sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula, maka suhu gasnya berubah menjadi ya. Pembahasannya diketahui tekanan awal P1 nya P dan tekanan akhir P2 nya 4P, suhu awalnya T maka suhu akhirnya. Nah, kita masukkan rumusnya P1 per T1 sama dengan P2 per T2, sehingga kita di sini bisa masukkan dan ketemu T2 sama dengan 4T ya. Kemudian yang keempat yaitu tentang persamaan gas ideal. Persamaannya PV sama dengan nRT atau PV per T sama dengan nR, di mana N itu jumlah mol dan R konstanta gas umum ideal. Contoh soal, gas dengan volume 7 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm dimampatkan hingga tekanannya mencapai 6 atm pada suhu 42 derajat Celcius. Hitunglah volume gas sekarang. Nah, diketahuinya V1 7 liter, T1 27 derajat Celcius, kita ubah jadi Kelvin, jadi 300 Kelvin, P1-nya 2 atm, T2-nya 42 derajat Celcius menjadi 315 Kelvin, dan P2-nya adalah 6 atm. Nah, pertanyaan V2. Nah, karena tadi punyanya gas ideal tadi kan PV sama dengan nRT ya. Kalau kita ubah jadi PV per T berarti sama dengan nR. Nah, berarti perbandingannya P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kita masukkan, maka kita akan mengetahui V2 sama dengan 2,45 liter. Ya, sekian
materi pemuaian kali ini. Ya, mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.